Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Dia Rahmadiana. Kali ini masih di mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang trik pemasaran yang efektif, pemasaran di saat COVID-19 juga. Kemudian kita sudah bahas juga tentang perkembangan UMKM pada saat ini. Kemudian juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis produk. Harapannya nanti kalian bisa memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tentunya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar terkait desain kemasan suatu produk. Sebelum kita masuk pada bahan ajar desain kemasan, kita harus tahu dulu tujuan kita dalam mempelajari mata kuliah ini. Khususnya bab ini diharapkan kalian yang menonton dapat menjelaskan kembali apa itu arti pengemasan, kemudian fungsi pengemasan, fungsi strategi kemasan, dan jenis-jenis kemasan. Nanti juga ditampilkan contoh-contohnya agar kalian juga bisa melihat referensi dan terinspirasi untuk membuat kemasan yang menarik. Kita langsung saja ke definisi pengemasan. Sebelum kita masuk ke definisi, sudah ada kemasan yang menarik ya tentunya ya. Kalau kita lihat, wah sepertinya biasa aja. Tapi coba kalian yang melakukan. Bagaimana menurut kalian? Untuk meningkatkan nilai suatu produk kita harus membuat kemasan yang menarik tentunya ya. Karena kemasan itu tidak hanya sebagai tempat produk kita, tapi juga bagaimana kita mengkomunikasikan antara apa yang harus diketahui oleh konsumen. Apa itu pengemasan? Jadi pengemasan merupakan kegiatan desain. Yang jago desain nih di sini, kegiatan desain dan memproduksi wadah atau pembungkus produk. Jadi di dalamnya ada unsur desain, kemudian juga kita memproduksi wadah. Tapi wadahnya tidak hanya fungsinya untuk wadah saja, tapi di dalamnya ada agar gimana sih konsumen itu tertarik pada produk kita. Pasti kan semuanya lihatnya dari covernya dulu. Lihat dari covernya dulu. Oleh sebab itu, ketika kita membuat suatu kemasan, sebaik mungkin dilihat pertama kali mungkin dari tipografinya ya, penulisannya. Jangan cuma pakainya Times New Roman misalkan. Jadi dibuat sebaik mungkin, semenarik mungkin dari penulisannya, menggunakan jenis font yang menarik. Kalau kita pasarnya remaja, berarti kita desainnya ya yang banyak warna, misalkan ya merah, kuning, hijau, banyak warna, ceria gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pasarnya adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya, bagaimana misalkan lebih kalem misalkan ya. Selain menarik dari sisi warna dan tipografi, kemasan juga harus baik gitu ya, tidak mudah sobek, karena kemasan itu kan juga fungsinya untuk melindungi produk kita gitu ya. Pilih bahan baku kemasan itu yang kalau bisa yang ramah lingkungan ya, ditekankan untuk yang ramah lingkungan. Misalkan sekarang jangan pakai plastik gitu. Kalau plastik kan sulit untuk diurai kembali ya. Jadi pakai kemasan, kalau sekarang banyak kok kemasan yang kuat ya, tapi dari kertas misalkan
ya. Jadi jangan mudah robek, yang kuat, yang bisa melindungi produk kita agar kualitasnya terjaga gitu ya. Gitu. Kemudian mewakili keunggulan sesungguhnya, keunggulan dari produk itu. Jadi sebelum merasakan produk kita, lihat dulu bahwa oh ternyata produk kita unggul ya, dilihat dari kemasannya gitu ya. Kemudian juga di dalam cover, di cover itu jangan hanya mengkomunikasikan apa yang mewakilkan produk kita ya, tapi ya harus ada logo-logo yang meyakinkan konsumen untuk ya yakin untuk memproduksi untuk mengkonsumsi produk kita ya. Misalkan di situ ada logo halal gitu ya, kemudian ada expirednya itu juga harus ada gitu ya. Jadi itu definisi dari pengemasan itu sendiri. Kemudian tujuan dari pengemasan ya, beberapa tujuannya. Yang pertama, menampilkan atribut unik produk. Jadi orang itu pasti melihat produk itu yang unik, kecuali produk yang orang banyak butuh ya, misalkan beras, orang banyak butuh. Tapi kalau beras itu sudah banyak jenisnya, orang pasti milih yang unik ya, gitu. Dilihat dari covernya. Nah, kalau covernya tidak menarik, ya orang sungkan ya untuk membeli gitu ya. Covernya aja ya gitu. Gimana dalamnya, gimana bisa melindungi produknya, kualitas produknya gitu ya. Kemudian yang kedua, memperkuat penampilan estetika dan nilai produk. Jadi harus ada seninya. Ya. Kemudian bisa melindungi nilai suatu produk itu, meningkatkan nilai suatu produk. Misalkan ada produk makanan, itu makanan enak, tapi kalau kita covernya tidak menarik, nilai produk itu akan menurun gitu. Tapi kalau misalkan sudah makanannya enak, kemudian cover kemasannya bagus, maka itu bisa meningkatkan nilai produk gitu ya. Kemudian yang ketiga, mempertahankan keseragaman dalam kesatuan merek produk. Nah, itu juga keseragaman, kesatuan ya. Itulah produk dan kemasan gitu ya. Kemudian memperkuat perbedaan antara ragam produk ya. Jadi jenisnya, misalkan makanan yang pedas, tidak pedas, nah itu bisa dibedakan dengan kemasannya ya. Misalkan yang tidak pedas hijau, yang pedas merah gitu ya. Itu juga tujuan pengemasan seperti itu ya. Kemudian mengembangkan bentuk kemasan berbeda yang sesuai dengan kategorinya. Kemudian yang terakhir, menggunakan material baru dan mengembangkan struktur inovatif untuk mengurangi biaya, lebih ramah lingkungan, atau meningkatkan fungsionalitas ya. Jadi pilih kemasan yang ramah lingkungan, pilih gitu. Karena bagaimanapun kita mendukung bangsa kita agar tidak banyak sampah gitu ya, sampahnya yang bisa didaur ulang gitu ya. Itu tujuan-tujuan dari pengemasan. Kemudian lanjut lagi ke fungsi pengemasan. Fungsi kemasan yang pertama adalah memang sebagai wadah, sebagai wadahnya untuk, nah ini yang kedua nih, pelindung produk di dalamnya. Sebagai wadah, sebagai pelindung produk kita harus ada kemasan gitu ya. Nah ini fungsi pokoknya. Yang ketiga juga mempertahankan mutu ya, ini juga fungsi pokok. Mutu dari produk itu juga harus dilindungi gitu ya, biar kalau misalkan keripik, kalau kita nggak pakai wadah, keripiknya bisa melempem gitu ya. Nah itu fungsi dari kemasan itu adalah untuk melindungi kualitas produk. Kemudian yang keempat, memperpanjang masa simpan biar lebih awet gitu ya, karena kedap udara misalkan gitu. Kemudian mempermudah penyimpanan dan pemasaran ya. Kalau nggak dikemas secara baik gitu ya, itu mempersulit penyimpanan gitu ya.
merusak produk juga gitu. Kemudian menambah daya tarik bagi konsumen. Buat kemasan yang semenarik mungkin, memberikan informasi apa-apa yang ada dalam produk kita, misalkan komposisinya, misalkan izin usahanya, misalkan expirednya, dibuat kapan, dan sarana promosinya juga ada gitu ya. Misalkan mencantumkan tempat produksi atau mencantumkan nama media sosialnya untuk promosi. Jadi cantumkan apa-apa yang perlu konsumen itu ketahui. Jadi kemasan juga merupakan media promosi ya. Jadi selain kita sebagai wadah untuk melindungi mutu produk, kita juga sebagai promosi. Makanya buat desain kemasan yang semenarik mungkin. Ya namanya juga promosi gratis sekalian promosi. Jadi apa-apa yang kita lakukan gunanya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan apa yang kita bisa buat gitu ya. Kalau kita bisa buat kemasan, gimana caranya biar lebih maksimal? Oh, buat sebagai sarana promosi. Itu. Kemudian sebagai komunikasi antara produsen dan konsumen. Komunikasi biar konsumen tahu bahwa produk kita itu produk yang unggul gitu ya, produk yang berbeda dari yang lain gitu ya. Itu fungsi-fungsi dari kemasan. Oke. Kemudian strategi kemasan. Sebelumnya kita lihat tuh, menarik ya. Biasanya makanan ringan pakai plastik gitu ya, kemasan kayak ciki gitu. Tapi ini membuat kemasan yang unik. Ya, membuat kemasan makanan ringan dengan kaleng. Tapi sebenarnya kaleng ini kaleng kertas gitu ya. Walaupun mungkin diselimuti plastik ya agar lebih kuat gitu ya. Tapi ini cukup ramah lingkungan dan desainnya juga menarik gitu ya. Original ini mempertegas kategori produknya. Yang original ya merah gitu ya. Yang keju orange. Sini ada rasa alergi. Jadi itulah kemasan. Nah, strategi kemasannya bagaimana? Yang pertama dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas. Kayak produk ini. Jadi ini produk Pringles ya. Pringles ini punya produk makanan ringan, tapi dia pengen punya ciri khas unik, yaitu kemasannya menggunakan kemasan tabung seperti ini. Buat semenarik mungkin, buat berbeda dengan yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat informasi yang jelas dan jujur bahwa misalkan bahan bakunya tidak ada warna gitu ya. Jujur bahwa di dalamnya ada perasa gitu. Jadi sejujur-jujurnya bisa dipertanggungjawabkan nantinya ya. Kemudian menarik ya, desainnya dari warnanya yang mencolok gitu ya, bentuknya gitu ya. Tapi ingat bahwa desain itu gimana caranya biar desainnya tuh eye-catching, dilihat mata tuh enak. Jangan sampai kita bikin desain itu satunya misalkan ada desain gitu warna dasar merah ketemu oranye, ketemu hijau, ketemu biru gitu. Jadi buatlah yang semenarik mungkin orang itu lihat enak gitu. Kalau desainnya itu wah yang penting mencolok tapi warnanya nggak ngeblend gitu, ya itu juga orang lihatnya sangat aneh gitu ya. Jadi orang lihat aneh, malah lihatnya bukan menarik tapi malah tidak terkesan gitu ya. Jadi hati-hati gimana caranya, tipsnya untuk bikin desain yang menarik. Kalian sering-sering lihat desain-desain kemasan produk gitu. Desain-desain kemasan produk, lihat, cermati gimana caranya
menentukan jenis font ya, tulisannya, besar kecil tulisannya ya, apa yang mau ditonjolkan, bagaimana membuat desain logo ya, logo dari produk kita ya. Kalian sering-sering mencari referensi, kemudian sering-sering bertanya ke yang ahli desain gitu ya. Karena desain itu tidak sekedar hanya memperlihatkan warna-warni ya, tapi itu adalah komunikasi ya. Jadi hati-hati dalam membuat desain ya. Kemudian yang keempat, ukuran dan material bahan sesuai kebutuhan. Jadi kayak misalkan nih makanan ringan ini ya sesuai dengan ukurannya gitu ya, lebih baik. Contohnya misalkan kalian beli ciki, wah kemasannya gede banget, setelah dibuka ternyata sedikit gitu ya, kan sering banyak menemukan seperti itu ya. Apa yang terjadi ya kalau produknya enak ya kita akan beli lagi, tapi kalau misalkan apa yang akan dirasakan oleh konsumennya pasti kecewa ya. Luarnya besar tapi dalamnya sedikit gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi itu merupakan beberapa strategi kemasan ya yang perlu kalian ketahui ya. Kemudian selanjutnya contoh dari kemasan produk UMKM terutama. Jadi ya mungkin produknya enak gitu ya, tapi kalau cuma diproduksi cuma dikemasnya hanya plastik gitu ya, pertama produknya tidak awet nantinya ya, karena mungkin banyak yang bolong dan sebagainya. Kemudian nggak ada tulisannya, ini namanya makanan apa ya, ini yang buat siapa, ini apakah sudah ada izin edarnya. Kita kan juga takut kalau kita tidak ada tulisan expirednya, tidak ada logo halalnya, kita juga cemas gitu ya yang mau mengkonsumsi ya. Maka dari itu ya kita ubah menjadi kemasan yang lebih menarik lagi, ada logonya ya, ada tulisannya ya, ada komposisinya, ada expirednya gitu ya. Ini contoh kemasan. Ada lagi contoh kemasan lagi nih. Ini contoh kemasan. Contoh kemasan biasanya kita pakai kresek misalkan ya. Plastik itu kan sulit untuk diurai lagi. Jadi pakainya kertas. Pakai kertas untuk dibuat kemasan take away. Ya, ini juga sama kemasan take away. Ini cara-caranya. Ini polanya seperti ini. Jadi silakan bagi yang terinspirasi membuat kemasan take away ya, ini pola-pola untuk membuatnya ya. Dan jangan lupa juga desainnya juga harus yang menarik gitu ya. Desain yang menarik tidak harus banyak warna ya. Nah ini juga contoh desain kemasan untuk nasi box. Jadi nasi itu tidak harus pakai kertas minyak gitu ya, dibungkus ya, nasi bungkus enggak, tapi sekarang banyak inovasi lain ya. Misalkan ini nasi box ini pakainya kertas, lebih mudah untuk diurai, tidak menggunakan apa itu namanya yang putih itu, nasi box. Nah, ini lebih mudah diurai, jadi lebih kekinian juga, apalagi kalau desainnya menarik ya. Desainnya tidak usah terlalu banyak warna gitu ya, yang penting eye-catching dan komunikatif produknya. Ini jangan pakai styrofoam. Kalau styrofoam susah untuk diurai. Nah sebelahnya juga walaupun plastik gitu ya, tapi ini ya menarik juga ya, menarik karena tumpeng itu biasanya kita lihat tumpengnya besar gitu ya, tumpeng besar. Terus kalau misalkan mau dibagi-bagi ya dibagi-bagi aja pakai kertas gitu ya, pakai daun gitu ya. Tapi ini membuat tumpeng yang bisa dikonsumsi secara individu. Jadi walaupun kita masing-masing orang mengkonsumsi makan tumpeng gitu ya, kalau di acara-acara, tapi
satu sama lain masih makan dalam bentuk tumpeng gitu ya. Bentuknya masih tumpeng, jadi kan menarik gitu ya. Jadi sekarang banyak inovasi-inovasi yang tentunya kalian jangan kalah berinovasi. Jangan kalah berinovasi di zaman sekarang. UMKM semakin maju. Kalau kalian pengen maju, jangan takut untuk melakukan perubahan-perubahan ya. Kemudian selain bentuk tumpeng mini ini, dikasih pita, dikasih stiker logo, ini kan sederhana sebenarnya. Kemasan tumpeng kecil, kemudian dikasih pita, dikasih logo, kan sederhana gitu. Jadi sering-sering kalian melihat referensi-referensi ya. Ini contoh usaha, contoh kemasan yang unik juga ya. Nah, itu kemasan-kemasan yang perlu kalian ketahui dan semoga menginspirasi. Untuk selanjutnya silakan berdiskusi ya. Ada pertanyaan diskusi dan ada tugas juga untuk khusus mahasiswa saya. Silakan buat, kalau kemarin sudah kalian buat ide produk ya, yang mau kalian pasarkan, sekarang desainnya bagaimana caranya biar menarik. Silakan buat desainnya, dan pada materi kali ini semoga bermanfaat ya. Silakan share jika menurut kalian ini bermanfaat. Terus dukung channel ini agar terus memberikan ilmu-ilmu yang sedikit banyak bermanfaat. Begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.